Banyak orang mengira bahwa kapitalisme itu masih bekerja di dalam batas negara atau di batas teritori satu negara. Seolah-olah ekonomi Indonesia itu berdiri sendiri, ekonomi Eropa berdiri sendiri, dan ekonomi Amerika berdiri sendiri. Seolah-olah persoalan upah rendah di sektor buruh di Indonesia, itu hanya persoalan kebijakan nasional semata. Padahal ya hari ini kapitalisme itu tidak lagi bekerja secara nasional atau dalam batas satu negara, tapi ia telah bekerja secara global. Modal itu bisa berpindah negara, bahkan berpindah benua itu hanya dalam hitungan detik. Ia bisa mencari negara yang cocok, lokasi produksi yang cocok, sumber bahan baku, bahkan rezim yang paling menguntungkan untuk tentu ya kepentingannya. Sedangkan buruh tentu tidak. Lalu pekerja atau buruh itu ya tetap terikat pada kondisi negara, wilayah, bahkan kondisi sosialnya. Dan disitulah sebenarnya ketimpangan global ini dimulai. Sehingga kalau kita ingin memahami cara bekerja dunia hari ini, kita tidak bisa lagi hanya berbicara soal kebijakan nasional semata atau siapa presidennya dan siapa menterinya. Tapi kita harus memahami bagaimana modal bekerja hari ini. Nah, penting kita pahami, tujuan modal dari dulu sampai sekarang itu hanya satu, memperbesar nilai. Kalau menggunakan kerangka Marxis, kita bisa memahami bahwa nilai lebih itu bisa diperoleh dengan dua cara. Tentu pertama dengan meningkatkan produktivitas, ya dengan menggunakan teknologi, efisiensi, dan tentu pengorganisasian kerja. Dan kedua tentu yaitu menekan biaya tenaga kerja. Nah, di negara-negara kapitalis maju, di Eropa misalnya atau Amerika, jalan pertama itu telah lama ditempuh. Jadi meningkatkan produktivitas dengan cara meningkatkan teknologi, kemudian memperbaiki pengorganisasian kerja, dan tentunya mendorong otomatisasi yang masif. Nah, masalahnya kemudian justru karena itu, ruang untuk semakin memperluas produktivitas itu makin sempit. Dan di saat yang sama, para pekerja di negara-negara kapitalis maju itu punya sejarah perjuangan yang panjang. Serikatnya kuat, kesadarannya relatif lebih maju ketimbang kita di Indonesia. Kemudian upah dan jaminan sosial itu sudah menjadi kompromi panjang antara buruh dan modal. Maka ketika keuntungan tertekan, modal akan mencari jalan lain. Dan itu adalah melewati batas-batas geografis. Inilah yang banyak disebut oleh para ekonom politik sebagai perburuan tenaga kerja murah secara global. Modal mulai membandingkan upah lintas benua dan lintas negara. Bukan lagi lintas kota, lintas daerah di dalam batas teritori satu negara. Ya, pertanyaannya sangat sederhana. Di mana sih lokasi yang upahnya sangat rendah? Di mana sih lokasi yang daya tawar pekerjanya itu sangat lemah? Dan di mana sih lokasi yang negaranya itu sangat permisif terhadap modal? Dan jawabannya itu selalu mengarah ke negara-negara selatan global, seperti negara-negara di Asia, Afrika, kemudian Amerika Latin. Nah, kenapa negara-negara itu? Ya tentu bukan karena para pekerjanya itu malas, atau etos kerjanya rendah, atau moral para pekerjanya itu bermasalah, tapi karena posisi daya tawar mereka rendah. Nah, kenapa daya tawar mereka rendah? Karena ya mereka punya cadangan tenaga kerja yang melimpah, alias ya banyak pengangguran. Negara berlomba-lomba menarik investasi dan aturan soal investasinya itu fleksibel, di mana para pekerja itu sangat mudah dipecat dan sangat mudah dieksploitasi. Karena dalam kacamata modal, pekerja atau buruh itu ya bukan manusia yang hidup dengan segala macam budayanya yang sangat kompleks. Tapi pekerja itu adalah biaya produksi, dan sebagaimana biaya produksi ya harus ditekan terus-menerus. Karena hanya dengan menekan biaya produksi itu bisa mengefisiensikan modal. Dan ketika efisiensi terjadi, maka akumulasi semakin meningkat. Sederhananya seperti itu. Nah, disinilah konsep rantai nilai global itu menjadi penting. Karena produksi hari ini itu tidak lagi terpusat di satu tempat.
Jadi satu komoditas itu bisa dirancang di Eropa, kemudian dirakit dan diproduksi di Asia atau di Afrika, lalu tentu dijual kembali ke pasar global. Dan yang paling sering luput adalah nilai itu tidak dibagi secara merata di sepanjang rantai itu. Buruh di negara-negara selatan itu bekerja paling lama, kerentanannya tinggi, jaminan sosialnya rendah, upah paling rendah. Tapi ketika pembagian nilai, mereka mendapatkan yang paling kecil. Sementara keuntungan terbesar itu terkonsentrasi di pemilik merek, pemilik paten, institusi finansial, dan tentu kantor pusat dari modal global ini. Inilah yang oleh Intan Suwandi dalam bukunya Rantai Nilai disebut sebagai pertukaran tidak setara. Bukan karena pekerja di negara-negara selatan itu tidak bekerja, malah sebaliknya, mereka yang paling tereksploitasi, mereka yang paling bekerja keras. Tapi masalahnya nilai yang mereka ciptakan itu tidak mereka nikmati seutuhnya. Karena nilai itu mengalir keluar tentunya, mengalir ke negara-negara pusat finansial, ke negara-negara pusat modal, dan ke negara-negara ya yang mengakumulasi modal. Lalu muncul pertanyaan penting. Kalau produksi dikerjakan oleh pekerja-pekerja di negara selatan global, lalu siapa yang mengonsumsinya? Jawabannya jelas, komoditi itu dikonsumsi oleh negara kapitalis-kapitalis maju, negara-negara di Eropa, Amerika, dan Jepang misalnya. Barang-barang murah dari negara-negara selatan global itu ya memungkinkan para buruh di negara-negara modal itu berasal untuk mengonsumsi atau membeli kebutuhan hidupnya dengan harga yang relatif lebih murah. Ini penting karena barang-barang murah itu bisa membantu menekan inflasi. Dan ketika inflasi rendah, maka ya tekanan sosial akan bisa dikendalikan. Dengan kata lain, barang murah adalah alat stabilisasi politik. Ia menjaga daya beli masyarakat di negara-negara pusat modal tanpa harus menaikkan upah secara signifikan, dan tentu itu sangat menguntungkan bagi modal. Di titik inilah baru kita bisa memahami posisi negara-negara yang sering kita sebut negara-negara maju atau negara-negara sejahtera. Di mana negara-negara itu ya memang punya pendidikan gratis, akses kesehatan gratis, dan seluruh layanan sosial yang gratis. Tapi sayangnya, negara-negara itu tidak berdiri dalam ruang hampa. Mari kita lihat secara konkret. Perusahaan seperti IKEA, kemudian H&M, yang bermarkas di Swedia, itu tidak memproduksi barangnya di Swedia. Mereka mengandalkan ribuan pabrik pemasok di Asia, Bangladesh, Vietnam, Cina, tempat jutaan di mana buruh bekerja dengan upah rendah. Nah, produk itu lalu dijual kembali ke Eropa dan Amerika, tentu dengan margin yang lebih besar. Sementara nilai utamanya mengalir ke kantor pusat. Contoh lainnya perusahaan seperti Scania atau Volvo yang berasal dari Swedia. Perusahaan-perusahaan ini memiliki pabrik di berbagai belahan dunia, seperti Asia, Amerika Latin, hingga Afrika. Nah, tentu bukan semata untuk mendekatkan pasar, tapi untuk menekan biaya produksi dan mengakses tenaga kerja yang lebih murah. Dari Swiss lagi misalnya, ada Nestle. Nah, ini kita semua kenal, Nestle itu salah satu korporasi makanan terbesar di dunia. Nestle itu memiliki ratusan pabrik di hampir seluruh dunia, dan tentu mengandalkan bahan baku seperti kopi, kakao, susu, dan air dari negara-negara di selatan global. Nah, produksi mereka itu dilakukan di berbagai negara. Tapi ya tentu keuntungan besar dikonsolidasikan di negara pusat modal. Artinya, negara-negara yang kita sebut maju dan sejahtera itu ya tetap bagian dari sistem ekonomi global atau rantai nilai global. Itu sistem yang sederhananya ya memungkinkan negara-negara ini mengakses tenaga kerja murah, mengakses barang-barang atau komoditi yang lebih murah, memajaki keuntungan perusahaan finansial, dan tentu menikmati nilai lebih atau keuntungan yang melimpah yang diproduksi secara global. Nah, negara-negara maju dan sejahtera itu ya tidak muncul semata karena rezim atau elitnya yang tanda kutip baik, tapi karena secara global mereka itu berada di struktur yang lebih menguntungkan. Dengan kata lain, sederhananya, kemajuan dan kesejahteraan mereka itu bertumpu pada ketimpangan internasional. Nah, disinilah masalahnya ketika banyak orang di negara-negara perifer seperti kita ya, Indonesia, di negara-negara dunia ketiga, dengan gampangnya mengatakan bahwa kita sisa meniru negara A, negara B, negara C. Persoalannya, kita itu bukan tidak bisa meniru, tapi secara rantai nilai global, itu posisi kita tidak punya daya tawar yang kuat.
Di Indonesia misalnya, negara kita ini ya berada di posisi bawah dalam rantai nilai global. Negara kita adalah pemasok tenaga kerja murah, pemasok biaya produksi murah, dan negara pemasok sumber daya alam yang melimpah dan tentunya murah. Sehingga meniru kebijakan dari negara-negara maju dan sejahtera itu tanpa mengubah posisi ini, yang tadi dijelaskan, itu ibarat ingin menikmati hasil tapi tidak ingin mengubah relasi kuasa yang melahirkannya. Selama Indonesia masih bersaing dalam hal upah murah, selama nilai lebih mengalir keluar, dan selama sektor strategis dikuasai modal asing, maka ya ruang fiskal untuk kesejahteraan rakyat itu pasti akan selalu terbatas. Karena masalahnya bukan sekadar soal kebijakan nasional atau kebijakan sosial dan apapun itu, tapi soal struktur akumulasi global. Jadi ketika kita bertanya kenapa satu negara bisa lebih maju, lebih sejahtera, upah pekerjanya lebih tinggi, itu tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan gabungan dari banyak hal. Ya, kolonialisme, imperialisme ekonomi, tekanan kelas pekerja di negara-negara pusat modal, cadangan tenaga kerja besar di negara-negara perifer, dan tentu cara kerja modal global hari ini. Upah bukan ditentukan oleh kerja keras atau seberapa kreatif pekerja kita, tapi soal daya tawar dalam rantai nilai global. Jadi kalau kita mau bertanya jujur, ya kita harusnya bukan lagi bertanya kenapa negara-negara lain di Eropa misalnya itu jauh lebih maju dan lebih sejahtera. Tapi harusnya kita menanyakan, siapa yang menopang kemajuan dan kesejahteraan negara-negara itu? Dan kalau kesejahteraan di satu tempat itu bergantung pada eksploitasi di tempat lain, maka mungkin yang perlu kita kritisi tidak lagi sekadar soal kebijakan nasional, melainkan cara kerja kapitalisme global itu sendiri.